Ini kan salah satu postingan Betul. yang kita dapat, inilah ide cemerlang brilian Prabowo. Kurang kreatif bagaimana lagi di saat ekonomi sedang sulit seperti saat sekarang ini, membuat Kopdes di tengah hutan belantara sangat cocok dan prospektif untuk para kuntilanak yang belanja. Ini kan sebenarnya ini kan cibiran-cibiran yang sebetulnya memecah belah kita dan tidak menghargai keputusan mayoritas masyarakat desa itu. Nggak kelihatan ya angle-angle yang ada di foto, tapi di balik gitu semua itu sebetulnya beneran ada pemukiman. Benar, seperti yang kita lihat di media. Dari drone kan kelihatan semua ya. Coba kita lihat. Bisa lihat di situ kan kelihatan bahwa banyak warga desa di belakang itu. Koperasi Merah Putih ini KPI-nya adalah bagaimana kolektif kolegial dari masyarakat desa itu, keterlibatan mereka dalam membangun kekuatan ekonomi mereka. Jadi dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Kita kasih solusi. Ini udahlah, nggak usah lama-lama lagi lah. Cocok banget untuk klarifikasi. Izin Pak Dirut. Siap. Pak Dirut, PT Agrinas Pangan Nusantara, statementnya katanya, nggak tahu nih statement apa memang isu yang beredar, beli kipas angin dari BUMN Agrinas 1,8 triliun. Wah, ini isunya memang seksi ini. Cuman kan saking seksinya kita jadi prihatin ini. Jadi akhirnya kita melihat ada teman-teman kita dari DPR yang harus itu lembaga terhormat. Justru mereka menyebarkan isu yang murahan dan datanya tidak komplit dan berani bicara keluar. Kita sebagai seorang anggota dewan harusnya sebelum menyampaikan itu keluar, dia harus memastikan bahwa berita itu nilai kebenarannya, jangan jadi provokatif gitu. Terus berita itu tepat nggak gitu. Kalau tidak tepat kan malu. Ini kita anggota dewan yang terhormat menyampaikan berita-berita provokatif yang sangat-sangat sebetulnya merendahkan martabat mereka sendiri itu. Itu nggak pantas itu sebetulnya disampaikan di media seperti itu tanpa data yang kuat gitu. Jadi ya harus itulah lebih wise sebagai anggota dewan itu kan mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Berita itu harus tepat. Jadi harus ada ketepatannya dan harus jujur. Kejujuran itu penting. Jadi anggota dewan tuh, jadi kita tuh percaya bahwa lembaga dewan yang mulia itu mewakili suara kita tuh memang benar-benar punya suara yang menyampaikan kejujuran, ketepatan, kebenaran, sehingga itu bisa menjadi alat untuk kita membangun bangsa ini maju ke depan dan lebih baik. Gitu. Oke. Ini baru mulai, saya deg-degan nih lama-lama nih Pak Dirut nih. Boleh tahan sebentar, kita seruput kopi santai. Oh boleh. Nanti tolong Anda izin klarifikasi ya. Sebenarnya angkanya berapa? Sepertinya udah bawa catatan tuh, saya bisa intip-intipin. Nanti ya. Betul. Catatannya berapa, belanja kipasnya. Berapa sih harga Miyako yang dibeli itu, kita mau tahu. Ini Miyako atau Cosmos nih. Mau dari apa itu Agrinas dulu, atau Koperasi Desa Merah Putih dulu nih. Ini biar teman-teman kebayang. Dan apa urusannya BUMN di bawah Danantara ini ngurusin Koperasi Desa Merah Putih gitu kan. Ada Bulog misalnya. Kan ada yang lainnya misalnya. Katanya efisiensi. Betul. Nah ini adalah bentuk dan wujud daripada efisiensi yang real. Karena begini, Agrinas Pangan itu berdiri di atas organ yang sudah ada sebelumnya. Dan itu organ yang cukup tua ya. Yodiakarya itu berdiri sudah 71 tahun sebagai konsultan engineering. Kemudian kebetulan saya sendiri latar belakangnya sebagai kontraktor. 25 tahun terakhir ini saya selain kontraktor saya bertani gitu. Jadi itu profesi saya yang selama ini saya jalankan. Dan ketika kami paparkan presentasi terkait desain, mungkin beliau melihat bahwa sepertinya pas sekali ini kalau di Dirut Agrinas ini disuruh bagaimana memimpin pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini. Karena dari melihat latar belakang, latar belakang juga Agrinas yang ada Yodiakarya sebagai konsultan engineering. Nah disitulah mungkin kami ditunjuk akhirnya. Dan background Anda kan juga kontraktor ya? Betul, saya kontraktor selama 25 tahun ini. Saya sebagai kontraktor dan ini menjadi suatu kekuatan tersendiri buat kami di Agrinas juga kan. Karena saya juga selain bertani, saya juga kontraktor. Jadi profitnya dari Agrinas itu sendiri gimana? Apa korelasi dengan Koperasi Desa Merah Putih? Ya, jadi setelah kita melakukan desain, kita melakukan presentasi, kemudian kita ditunjuk untuk melakukan bagaimana melaksanakan pembangunan visi gerainya maupun untuk menyiapkan sarana prasarana yang nanti akan menunjang kegiatan operasionalisasi. Dan berlanjut juga selanjutnya kami juga ditunjuk untuk
operasionalisasikannya selama 2 tahun Ya. sebelum di handover. Loh, cuma 2 tahun? Cuma 2 tahun, karena menurut kami 2 tahun itu cukup untuk kita memastikan bahwa chain of distribution-nya, segala digitalisasi yang kita bangun ini sudah mapan, sudah bagus, sehingga koperasi ini nanti benar-benar dikendalikan atau dikontrol secara digital, transparan, akuntabel, dan semuanya bisa mengontrol. Oh, dimiliki warga desa ya? Jadi ini salah satu keunikannya Koperasi Desa Merah Putih ini, karena dibangun dari APBN, sehingga Koperasi Desa Merah Putih itu menjadi atau dimiliki seluruh warga desa itu tanpa harus melakukan iuran pokok atau simpanan wajib. Karena itu kan sudah punya dia, kan pakai APBN. APBN itu kan dikumpulkan uang dari uang pajak rakyat, dan itu rakyat kan adalah pemiliknya, sehingga secara otomatis mereka langsung menjadi pemilik tanpa harus, dan negara memberikan saham kepada warga desa tersebut untuk memilikinya. Jadi yang didapat sama warga desa itu adalah saham, itu yang dimaksud saham dari perdagangan apa nih? Bukan saham dalam bentuk saham seperti yang di bursa ya. Oh, Ini iya. Maksudnya kan jadi- kalau shareholder kan? Betul. Jadi mereka sebagai, kalau kita ngomong perusahaan itu kan shareholder. Nah, kalau kita ngomong koperasi, ini kita ngomong mengenai kepemilikan kolektif kolegial mereka terhadap aset yang dibangun oleh negara menggunakan APBN tersebut. Jadi benefitnya yang didapat? Benefitnya seluruh keuntungan. Jadi begini, ini suatu yang luar biasa, karena orang dalam berbisnis, Iya. yang menjadi kunci atau suatu keberhasilan sebuah usaha itu apabila kita bisa membangun loyal customer. Nah, dalam Koperasi Merah Putih ini, mereka itu adalah customernya, mereka adalah pemiliknya, mereka juga adalah penerima keuntungannya dari transaksi yang mereka lakukan di koperasi itu. Oke, nah ini ya. Agrinas jalankan Koperasi Desa Merah Putih, warga desa segera rasakan manfaatnya. Nah, jadi koperasi itu paling utama adalah benefitnya, bukan hasil untung. Jadi benefitnya dalam apa? Benefitnya dalam bentuk transaksi yang mereka sebagai pemilik, mereka sendiri sebagai konsumennya, mereka sendiri menerima keuntungannya. Jadi ketika dia beli di situ, keuntungannya kembali ke mereka. Oh, ya karena dia pemiliknya. Iya. Ya begitu, jadi. Cakep. Dan sebetulnya itu jauh lebih besar lagi. Koperasi Merah Putih itu tidak terbatas hanya maksudnya kita ngomong mengenai kepemilikan, tapi kita juga harus melihat bahwa ini adalah pertama kali mungkin dan salah satu-satunya negara di dunia, negara memiliki infrastruktur distribusi mulai dari tingkat pusat bisa langsung kepada masyarakat di desa. Jadi Koperasi Merah Putih itu nanti akan menjadi rumah untuk mendistribusikan semua barang subsidi, mulai dari minyak, beras, gas melon, pupuk, kebutuhan pokok, 9 kebutuhan pokok, daging, telur, ayam, terigu, gula. Jadi semua barang-barang subsidi ini nanti langsung dan tepat sasaran. Nah, karena selama ini kita diam 1000 kata gitu. Ada orang-orang yang mengkapitalisasi, menguasai seluruh barang subsidi, menjual lebih mahal, tapi kita selama ini diam 1000 kata. Ini sekarang dengan Hari Koperasi Merah Putih, saya berharap semua orang akan bayar sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Gas melon 16.000 harus dijual 16.000. Ada yang jual di atas 16.000, harusnya masyarakat protes. Selama ini justru dengan adanya barang-barang subsidi dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok tertentu, dimonetize ya, ambil keuntungan dari barang-barang tersebut. Akhirnya capital outflow dari desa itu luar biasa. Sehingga kita tahu bahwa di Indonesia ini sekarang ini ekonominya berjalan. 60% uang ada di DKI, 30% uang ada di kota-kota besar. Di desa itu hanya 10%. Ya, nggak muter ke bawah. Nggak muter ke bawah. Makanya ekonomi di desa itu kalau saya sering bilang ibaratnya jalan seperti zombie. Jadi tanpa arah, tanpa warna, tanpa tenaga. Karena negara nggak pernah hadir. Nah sekarang dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, koperasi ini akan menjadi patron bagi kegiatan ekonomi di desa. Jadi koperasi ini akan mendampingin petani mulai dari dia bibit, pupuk, pestisida, kebutuhan hidup mereka selama mereka nanam, dan kebutuhan finansial mereka selama mereka nanam. Kemudian ketika mereka panen, nah panennya itulah Koperasi Merah Putih hadir di situ menjadi off taker,
Dan apabila pasar di situ umpamanya kalau padi, harga beli di masih banyak yang orang beli di luar sana dengan harga 6.500. Kita biarkan supaya ekonomi di bawah itu tetap berjalan. Tetapi ketika harga turun, koperasi hadir untuk membeli, untuk membela petani. Jadi Koperasi Merah Putih ini adalah sebetulnya suatu instrumen negara untuk memutus rantai yang selama ini menjerat masyarakat dalam kemiskinan. Sehingga ini adalah alat untuk memutuskan atau membebaskan masyarakat desa dari kemiskinan. Oke. Jadi sejauh ini kemana tuh subsidinya? Kan oke lah pasti diangkat sama tengkulak harganya, dimainkan sama mungkin oknum-oknum. Ini kan bukan rahasia lagi. Ini kan kita tahu barang subsidi ini kan selama ini kan sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh badan-badan hukum tertentu yang sebetulnya itu secara hukum ilegal. Makanya nanti kita berharap dengan podcast ini juga menjadi atensi banyak orang, menjadi atensi aparat penegak hukum. Apabila ke depan ini ada yang menjual barang subsidi di atas harga subsidi, itu adalah pidana ekonomi. Dan mengambil keuntungan dari orang miskin itu, bahasa saya maaf ya, biadab itu. Tidak pantas itu kita mengambil keuntungan dari orang miskin yang sedang dibantu oleh negara gitu. Nah, disitulah kita hadir gitu. Oke. Dan Anda tahu nggak kira-kira kenapa ini stigmanya negatif sekali Koperasi Desa Merah Putih di mata netizen apa segala macamnya? Ada katanya mau dicuanin lah. Kenapa harus gandengan sama TNI lah? Nah ini menarik karena begini. Kenapa ini kayaknya di noise banget gitu loh. Betul. Jadi kita semenjak tahun 98. Jadi begini, Koperasi Merah Putih ini adalah wujud daripada janji konstitusi. Oke. Jadi konstitusi kita jelas memerintahkan bahwa perekonomian Indonesia itu dibangun dengan asas kekeluargaan. Tetapi kita selama ini kita tinggalkan. Kenapa kita tinggalkan? Karena pada saat tanda tangan kesepakatan antara IMF dengan Indonesia tahun 98, salah satu poinnya adalah untuk Indonesia mencabut semua produk subsidi dan tidak menjadikan koperasi sebagai kekuatan atau mesin ekonomi daripada negara gitu. Ada perintah atau suruhan begitu? Ya, apa yang ditakutkan oleh asing atau IMF? Waktu itu kesepakatan dengan IMF bahwa salah satu poin yang ditandatangani itu adalah bagaimana menghilangkan atau tidak menjadikan Indonesia sistem ekonominya sesuai dengan prinsip Pancasila, di mana kita tahu bahwa dalam Pancasila kita menganut asas sosialisme ya, bagaimana kekeluargaan, gotong royong itu sebagai fondasi ekonomi kita gitu. Nah, dan yang menarik juga tadi Bung Daryl sempat sebut kenapa kok militer dilibatkan dalam kegiatan koperasi ini. Karena begini, kesejahteraan masyarakat desa itu adalah perisai pertahanan. Jadi pertahanan kita kuat apabila rakyat kita sejahtera. Negara supaya aman, damai, tentram, salah satu tugas utama kita adalah dan bagaimana menjamin kesejahteraan di desa. Nah, sehingga tentara sebagai penjaga keamanan, sebagai pengapuh bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dia menjalankan fungsi preventifnya. Bagaimana bersama dengan rakyat membangun kesejahteraan rakyat sebagai perisai pertahanan kita. Rakyat yang kuat, negara kuat. TNI pun akan kuat. Oke, tapi kan banyak aparat penegak hukum yang lainnya. Kenapa harus TNI? Kebetulan kalau kita lihat bahwa dalam doktrin Sisangkam Rata, sistem pertahanan rakyat semesta, dan kita lihat bagaimana pendirian TNI kita. Jadi pada tahun 45 kita tidak punya batalion logistik, kita tidak punya batalion Arhanud atau batalion untuk mendistribusi, tetapi kita lihat bahwa pada saat itu bagaimana masyarakat menyiapkan makanan di depan rumahnya sehingga TNI yang lewat itu bisa mengambil itu sebagai logistik mereka. Dan ini adalah makanya kita Indonesia ini adalah tentara rakyat gitu, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu. Makanya istilahnya sekarang ini di bawah Presiden Prabowo, yaitu negara hadir untuk rakyat melalui semua instrumen. TNI. Bukan salah satunya. Jadi semua instrumen digunakan oleh negara untuk bagaimana bisa mewujudkan
kesejahteraan rakyat. Dan kebetulan TNI secara infrastruktur mereka yang paling siap dan mereka memiliki jaringan dan hierarki mulai dari Panglima bisa langsung mengontrol setiap desa karena di sana ada babinsa-babinsa. Nah, babinsa-babinsa ini adalah sebagai penggerak. Oke. Nah, itulah harapannya kita. Makanya kita waktu kerjasama dengan Mabes TNI dalam dengan PKS perjanjian kerjasama kita itu adalah padat karya bakti. Jadi tentara bersama dengan aparatur desa bersama-sama menggerakkan masyarakat desa untuk membangun koperasi desa ini. Jadi dari desa oleh desa untuk desa sehingga kita akan mewujudkan jaringan distribusi yang luar biasa yang bisa dikendalikan langsung oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oke. Kalau mulia memang sekali gitu kalau kalau memang isunya adalah pendistribusian ke rakyat atau warga desa jadi lebih optimal, kenapa bikin koperasi desa Merah Putihnya di tengah hutan, Pak Dirut? Ini menarik gitu. Iya. Orang-orang kan selama ini hanya melihat koperasi lokasi-lokasi itu berdasarkan perspektif mereka dan kemudian mereka mengkooptasi atas nama masyarakat. Padahal semua koperasi itu dibangun berdasarkan musdes. Artinya bahwa musyawarah masyarakat desa itu mereka sepakat kenapa harus dibangun di situ. Ada yang di atas gunung. Nah, itu mereka bangun di situ karena itu adalah jalur wisata. Sehingga dengan begitu masyarakat desa nanti akan membangun UMKM di situ dan itu menjadi wadah mereka untuk memonetize crowd yang menuju kepada daerah wisata itu. Jadi yang untuk di gunung agak di pemukiman ketinggian apa segala macam itu sebetulnya tuh itu tempat wisata. Betul. Jadi yang pasti begini, yang pasti bahwa kita sekarang yang kita lihat netizen ini kan hanya mengkooptasi, hanya mengklaim atas nama masyarakat itu dan menertawakan keputusan masyarakat desa itu yang sebetulnya tidak relevan. Karena masyarakat desa itu dia memutuskan apa yang dia tahu. Kita sekarang ini, saya sering bilang begini, hilang intelektual organik. Intelektual organik itu adalah orang-orang yang dari desa yang memahami kebutuhan mereka dan membangun sesuatu sesuai dengan potensi desa itu. Sekarang ini kita cenderung sama seperti para netizen itu, intellectual importer. Jadi kita sekolah, kita sudah pintar, kita merasa bahwa kita bisa menggurui masyarakat desa. Sehingga masyarakat desa ketika kita datang, kita menggurui mereka selalu memberikan persetujuan pasif. Persetujuan pasif itu mereka iya, setelah kamu pulang mereka tidak bikin. Karena itu yang kita ngomong tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu namanya persetujuan pasif gitu. Jadi netizen sekarang itu cuma hanya ribut aja, tapi mereka tidak tahu dan sebetulnya apa yang mereka ucapkan di media sosial itu merendahkan dan tidak menghargai keputusan masyarakat desa itu. Jadi maksud Anda adalah keputusan yang ada di tengah hutan Koperasi Desa Merah Putih itu bangunan itu adalah ide dari warga desa setempat. Warga desa tersebut yang memutuskan. Karena dia lebih paham. Kita tidak bisa menentukan apapun di dalam koperasi itu selain masyarakat desa itu. Wah, ini clear nih ya. Saya baru tahu nih. Karena harus berdasarkan musdes. Bukan berdasarkan Agrinas datang atau TNI datang mau bangun, nggak bisa. Orang tanah dia yang tahu tanahnya di mana kok. Oh alah. Loh, kenapa nggak, mohon maaf, mungkin badan komunikasi kita di pemerintahan, kenapa nggak bersuara dalam hal itu? Makanya hari ini saya datang sini kasih solusi, di rumah kasih solusi gitu. Jadi tuntas gitu. Jangan-jangan Anda merangkap sebagai bakom juga gimana nih? Mungkin ya dibantu sama Anda, kita sama-sama menyuarakan pemerintah gitu. Siap. Nah, ini kan kurang lebih kan. Betul. Nah ini kan salah satu postingan yang kita dapat, inilah ide cemerlang brilian Prabowo. Kurang kreatif bagaimana lagi di saat ekonomi sedang sulit seperti saat sekarang ini, membuat kopdes di tengah hutan belantara sangat cocok dan prospektif untuk para kuntilanak yang belanja. Ini kan narasi sarkas seperti ini. Sarkas dan ini kan sebenarnya ini kan cibiran-cibiran yang sebetulnya memecah belah kita dan tidak menghargai keputusan mayoritas masyarakat desa itu. Jadi ini desa guys, ternyata guys ya, warga desa. Coba kita cek dulu. Pak Dirut, misalnya ini di mana? Ketahuan nggak lokasi di mana? Jadi bisa langsung ditanyakan langsung kalau nggak percaya. Berarti dipastikan bahwa statement yang Anda katakan bisa dibilang teman-teman netizen itu adalah menyerang warga desa setempat. Betul sekali bahwa ini makanya ini kita sekarang ini kan berbahaya. Lalu kata-kata masyarakat, kata rakyat selalu dikooptasi oleh kelompok-kelompok tertentu seolah-olah hanya mereka rame di media sosial mewakili mayoritas, padahal
yang mereka ngomong itu sebetulnya mereka sendiri menyerang keputusan masyarakat desa itu gitu. Dan ini kan tidak fair gitu. Mereka yang tahu apa yang mereka perlukan untuk mereka. Kita sebagai orang luar jangan so tahu dan jangan datang hanya karena kita punya perspektif yang berbeda dan kita menyatakan bahwa mereka salah dan mereka tidak benar gitu. Nah ini kan naif gitu. Oke. Wah, saya suka kalau emang Bapak Dirut Joe Mota kebalik tuh, maaf izin. Ya kan, ini langsung sat-sat, langsung dijawab dengan tegas. Saya jadi teringat teori konspirasi ala-ala Diri Kasih Solusi aja, Pak Dirut, izin. Iya. Tadi kan Anda katakan bahwa waktu Pak Harto saat itu, pas waktu di 98, itu kan menandatangani, ya ada sebuah perjanjian dengan IMF. Betul. Nah, kita tahu, saya nggak lagi sebut institusinya IMF-nya, disclaimer. Tapi kan sekarang ini kita disusupin asing. Betul. Oke. Nah, apakah gara-gara asing tahu bahwa kita ini lagi benar-benar agresif membangun untuk kemajuan warga rakyat desa dengan Koperasi Desa Merah Putih, sehingga dia tahu bahwa kalau ekonomi Indonesia tumbuh, sedikit ekonomi ya, bahwa mereka-mereka yang nge-short, nge-sell valuta asing atau pairing biar rupiah melemah terus-terusan, berharap Indonesia ini hancur, sehingga begitu mau maju, akhirnya dia menggunakan buzzer-buzzer untuk menyerang. Sehingga seakan-akan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah yang gagal, yang begini, begana, begini. Akhirnya ujung-ujungnya jadi kebijakan publik, noise di bawah. Akhirnya beneran Pak Presiden misalnya akhirnya sungkan, ya udahlah kita nggak usah lanjutkan saja. Apa seperti apa? Ini analisa bodoh saya aja, Pak Dirut. Jadi benar juga gitu. Jadi kita benar kan? benar. Jago juga gue bisa buat analis ya. Betul, bahwa kita lihat gini. Besok ini daftar kan jadi Intel lah. kita lihat bagaimana hegemoni kapitalis. Oke. Kapitalis itu mereka masuk ke desa-desa. Oke. Bagaimana membuat masyarakat desa yang tadinya hidup secara gotong royong, hidup secara bersama-sama, saling menanggung beban tetangganya, saling membantu, itu mereka menjadi terpecah belah karena akhirnya semua tergantung kepada uang gitu. Iya. Nah, mereka tahu bahwa kekuatan kita, kekuatan ekonomi Indonesia itu adalah kebersamaan. Jadi ibaratnya seperti sapu lidi. Satu lidi tidak berarti apa-apa, tetapi ketika kita punya satu gempal lidi yang kita ikat menjadi satu, itu bisa menyapu apa saja, dan itu adalah kekuatan, dan itu adalah filosofi yang selalu disampaikan oleh Panglima Besar kita Sudirman gitu. Dalam membangun kekuatan Indonesia itu seperti itu, dan itu yang menakutkan. Dan melihat kita lihat bagaimana orang-orang yang selama ini membangun neoliberal itu sebetulnya orang-orang yang bagian daripada, maaf ya saya ini saja gitu, bisa dibilang ya agen-agen asing untuk membuat kita masuk dalam trap kemiskinan, sehingga Indonesia itu tidak boleh keluar dari trap kemiskinan ini, sehingga ekonomi kita hanya boleh tumbuh 5% atau di bawah 5%, sehingga kita ini terus menjadi miskin dan menjadi pasar dari mereka, sehingga begitu mereka lebih mudah mengeksplorasi kekayaan alam kita. Karena kita punya satu kekuatan yang luar biasa nih Mas Dery, itu adalah pasal 33. Pasal 33 tidak pernah dibicarakan oleh pemimpin siapapun selain Pak Prabowo gitu. Kita lihat beberapa kampanye ini semua orang hanya bicara terkait sistem neoliberal segala macam, tetapi Pak Prabowo secara jelas, secara terang menyampaikan bahwa kita sebagai wujud daripada amanah konstitusi kita, bahwa perekonomian dibangun berdasarkan asas kekeluargaan dan seluruh kekayaan alam digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, sebetulnya ini adalah pasal ratapan rintihan founding fathers kita, karena mereka melihat pada saat waktu kita dijajah, bagaimana kekayaan alam kita dirampok, diambil dengan begitu mudahnya untuk membangun peradaban negara-negara yang menguasai kita pada saat itu. Tetapi kita ini hidup seperti yang dulu tertulis di tempat-tempat umum, Honden and Inlander forbidden, anjing dan pribumi dilarang masuk. Padahal itu barang-barang dibangun dengan uang kekayaan alam kita gitu. Mereka mengambil, membangun untuk peradaban mereka, kenikmatan mereka. Untuk nikmati pun kita tidak dikasih gitu. Nah, itulah yang kenapa sekarang ini kita melihat ini ibaratnya kalau sekarang ini Bumi Putra Burjuis atau Londo Irang ya.
Londo sekarang, Iren. nah, saya Londo juga nih, tapi nggak ireng gitu. Nah, ini Portugis gitu. Jadi sekarang ini banyak Londo ireng yang di sana sekarang ini berteriak-teriak seolah-olah bahwa mereka itu kapitalis, seolah-olah mereka ini yang paling mengerti, mereka ini menguasai narasi gitu. Tetapi apakah selama ini yang mereka lakukan bisa mensejahterakan masyarakat kita? Nyatanya belum tumbuh juga ya, Sampai rakyat-rakyat di bawah ya. Ya. Dan ini yang paling berbahaya juga, kita lihat di perguruan tinggi kita, dari perguruan tinggi sampai ke TK, sekarang tidak ada lagi pelajaran koperasi. Oh, Sebegitu sistemiknya mereka menghilangkan dan mereka takut dengan kata koperasi. saya masih dapat dulu. Nah, sekarang ini sudah tidak ada lagi. Emang Dan oh iya ya? yang lebih lucu lagi, Institut Koperasi Indonesia, IKOPIN, itu tidak ada lagi fakultas koperasi. Emang iya? Sampai segitunya gitu, luar biasa. Dan kita tidak sadar ternyata kita sudah sampai di tahap bagaimana kita dikebiri atau kita dibelokkan daripada tujuan founding fathers kita waktu mendirikan republik ini gitu. Bukan so ini ya, bukan so nasionalis, so republik gitu, tapi ini kan fakta ini. Tadi Anda sempat katakan agen-agen asing. Sekalian aja, nggak mungkin Anda tidak tahu Pak Dirut. Siapa agen-agen asing yang dimaksud? Jadi gini ya, saya tidak akan menuduh orang secara individu secara ini, tapi kita melihat anak-anak muda kita yang sekarang ini, dia melihat kehidupan, belajar melalui media sosial, belajar melalui internet. Mereka mengagumi kapitalisme yang ada di barat sana, tapi mereka tidak pernah mendalami apakah kapitalisme ini cocok dengan karakter bangsa kita gitu. Yes, yeah. Nah, padahal koperasi ini adalah senjata bagi generasi muda. Karena generasi muda yang mereka pintar, lulus kuliah segala macam, mereka tidak punya akses kepada ekonomi. Nah, Koperasi Merah Putih ini hadir menjadi patron bagi mereka untuk membangun ekonomi real di desa. Jadi, Koperasi Desa Merah Putih ini adalah koperasi yang membebaskan anak muda dari trap kemiskinan. Ini biar pada tahu nih jadi. Saya jadi ingat waktu waktu dulu kecil itu kan koperasi sering menjadi pembahasan, plus kalau udah urusan rakyat, gotong royong, bangun jembatan, ya koperasi itu juga itu pasti bersama TNI. Jadi memang dihadirkan untuk ke kalangan masyarakat desa apa segala macam ya. Sekarang rasa-rasa itu udah hilang ya. Udah hilang gitu. Makanya, iya lagi. Kepemilikan kita sebagai warga terhadap bangsa kita itu sendiri. Jadi jiwa nasionalisme itu digalakan banget ya dulu ya. Sekarang ini sudah jauh sekali dari itu karena pengaruh media, kita harus dengan bijak menggunakan media. Kita jangan menyalahkan media ya. Oke. Teknologi segala macam itu adalah alat bagaimana kita bisa wujudkan kekuatan kita. Jangan sampai kita gunakan itu sebagai alat yang melemahkan kita. Itu salah kalau sudah melemahkan kita gitu ya. Pak Dirut, ini kalau kita ngomongin Koperasi Desa Merah Putih mengenai pengiriman atau pendistribusian dari pemerintah pusat ke koperasi tersebut, ke bangunan tersebut, kan di belakang ada gudang. Kemarin saya sekitar berapa? 600 meter lebih kali ya, Jenderal? Betul, 600 meter persegi. Iya kan, segitu kan. Saya lihat itu top banget tuh di Desa Cikembar, Sukabumi. Betul. Jadi artinya gini, saya lihat ini bentuknya, buat nyimpan barang-barang. Cuma gimana caranya transparansi biar akhirnya nggak kekecoh ini itu apa segala. Apakah alasannya kenapa mungkin yang di sana tuh manajer-manajernya dilatih dengan gaya-gaya tanda kutip militaristik, ayo sholat mama gitu-gitu. Iya. Itu apakah gara-gara itu sekalian Anda bisa klarifikasi juga? Apakah dengan seperti itu kan mbak-mbak minimarket kayaknya nggak begitu cara ngelayanin customer gitu. Tebus murah sekalian kah? Donatnya nggak sekalian, bukan begitu? Karena begini, para manajer koperasi itu dia nanti bukan menjadi hanya menjadi pelayan atau hanya menjadi penjaga toko, tetapi mereka itu diharapkan menjadi intelektual organik yang ditaruh di desa, memahami potensi desa itu, dan dengan intelektualitas yang dia punya dan dia bisa melihat potensi desa itu yang akan dikelola, dijadikan kekuatan desa itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, dengan desa yang sejahtera, negara sejahtera. Jadi teman-teman yang dilatih itu bukan hanya sekedar
teriak-teriak hu hu ha ha ha, bukan. Mhm. Jadi dalam latihan baris berbaris mereka belajar bagaimana menerima perintah dan bagaimana mengeksekusi perintah dan bagaimana dipimpin dan bagaimana memimpin. Dan kemudian pada saat dia latihan nembak itu sebetulnya mengajarkan dia fokus terhadap target. Walaupun ada ribut huha, dia tetap harus fokus bagaimana melaksanakan tujuan yang diperintahkan oleh negara kepada mereka. Jadi tidak semata-mata itu dilihat dari sudut pandang gimmick yang mencibirkan, kemudian hanya bisa menyampaikan benih-benih kebencian. Tapi kan harusnya ini dikasih solusi ini kita menghilangkan benih-benih kebencian itu melalui komunikasi yang saling pengertian gitu. Oh, karena banyak juga netizen yang bermedia saat ini ya. Betul. Jadi menurut Anda gimana? Makanya kasih solusi inilah kita menghilangkan benih-benih kebencian, benih-benih cibiran-cibiran yang sebetulnya merendahkan dan tidak melihat bahwa pengabdian mereka itu mulia karena mereka anak-anak muda yang terpilih, mereka adalah anak-anak muda yang pintar dan IQ mereka di atas 110, tanggap tanggon terengginas, mereka dilatih menjadi perwira-perwira yang hebat nanti di desa, menjadi intelektual-intelektual organik yang tumbuh di desa bersama masyarakat desa, membangun desa tersebut menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan begini ya Mas Diril, terus terang aja nih, saya ini sekarang ini kok agak terganggu ya melihat bahwa netizen ini atau banyak juga politisi kita kok sepertinya benci sekali melihat pemerintahan Pak Prabowo ini mengurusin orang miskin gitu. Ada apa gitu? Nah, atau jangan-jangan kita kembali kepada Madilog yang disampaikan oleh Tan Malaka. Kemiskinan itu bukan sesuatu masalah. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang memanfaatkan kemiskinan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Karena dianggap bahwa orang miskin gampang diperalat dan tanpa dana. Itulah yang biadab. Itu yang harus kita lawan, dan sekarang pemerintahan Prabowo Gibran sedang menghadapi masa itu gitu. Apakah ini pengaruh juga media-media sekarang yang akhirnya bisa menggiring opini? Beda dengan zaman dulu kan belum ada sosial media. Betul. Jadi sebenarnya media-media ini gimana kondisinya? Kita ini harus sebagai media. Saya bukan pengamat media, jadi tapi begini ya, kita dalam bernarasi sebagai orang dewasa. Jadi kita ini kehilangan dalam bicara filosofi. Kita kehilangan satu filosof yang tidak pernah kita bahas, yaitu Francis Bacon. Francis Bacon itu mengajarkan bagaimana kita mengumpulkan data dengan melihat berbagai macam perspektif, dengan menggunakan teori daripada perguruan tinggi yang ilmu yang kita punya, dan harus membuat itu menjadi nyata. Atau istilah beliau itu flower not fruits. Jadi bunga yang tidak berbuah. Kita sekarang ini hanya indah dalam narasi, indah dalam kata-kata, tetapi tidak ada hasilnya. Nah, ini selama ini kita tidak pernah coba masuk. Dan maaf aja, ini kesempatan ini juga saya ngomong kepada teman-teman kita di perguruan tinggi bahwa perguruan tinggi sekarang ini rata-rata tidak mempelajari itu. Jadi menurut saya mereka itu flower not fruits. Jadi hanya indah di dalam buku, indah dalam hafalan, indah dalam narasi, indah dalam bikin FS, feasibility study, tetapi hasilnya tidak ada. Nah, ini sampai kapan kita mau hidup seperti ini? Saya pikir saat inilah kita mulai harus berubah, membangun ekonomi real, bagaimana membangun masyarakat kita menjadi jauh lebih sejahtera. Gitu. Ini nyambung nggak sama Pak Presiden Pak Prabowo ini ngeluarin atau kemarin baru melantikkan Universitas Republik Indonesia? Apakah ini satu terobosan yang akhirnya gimana caranya kita juga memberikan alternatif buat calon-calon adik-adik kita ini benar-benar yang benar, jiwa nasionalismenya tinggi apa segala macam. Ini nyambung nggak? Saya rasa iya, itu juga menjadi bagian dari pemikiran beliau karena beliau tahu bahwa pendidikan kita sekarang ini sudah dikapitalisasi. Sekarang ini kan perguruan tinggi kan sudah menjadi PT. Padahal itu meninggalkan nilai-nilai kita selama ini kan adalah bahwa negara wajib mendidik masyarakatnya dan bertanggung jawab terhadap seluruh orang fakir miskin dan anak-anak terlantar gitu. Dan ini adalah peluang bagi kita lihat selama ini anak-anak miskin, anak-anak pintar tidak punya kesempatan, dan dengan adanya URI ini mungkin saya berharap mereka bisa mengwadahi anak-anak ini sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang punya pemahaman yang mendalam terkait dengan bagaimana menyelesaikan solusi bangsa ini. Jadi tidak lagi menjadi flower but not fruit.
Bagus. Ya makanya kan akhirnya kan muncullah Mahasewa lah. Ya kan, yang sekali. mendeklarasikan LGBT. Dan ya saya nggak mau bahas kemana-mana jadinya ya. Kita fokuskan di sini. Tapi intinya adalah itu cerminan bahwa banyak banget oknum-oknum mahasiswa yang akhirnya gampang tergiring opini, hidup dengan amplop. Ya ini keprihatinan kita sama-sama ya, bahwa kita sebagai orang tua ya, kan adik-adik yang demonstran itu kan juga anak-anak kita gitu. Kita setuju bahwa kreativitas, kebebasan, tapi kebebasan itu kan harus bertanggung jawab gitu. Jangan kebebasan yang hanya menyebarkan benih-benih kebencian, tetapi harus mengkomunikasikan saling pengertian gitu, sehingga apa yang mau disampaikan itu harus jelas dan clear. Dan kita lihat beberapa kali yang ada di media, beberapa adik-adik kita ketika ditanya, jawabannya ya maaf sekali gitu ya, tidak menggambarkan kemahasiswaannya gitu. Nah ini mungkin saatnya dengan zamannya Pak Prabowo ini kita merevolusi itu gitu. Iya, makanya akhirnya kan gampang sekali kan kegiring opini apa segala macamnya gitu kan, ujung-ujung balik ke media. Nah makanya kalau kita berbicara mengenai media, yang coba kita lihat di tayangan-tayangan atau mungkin di sosial media terkait Koperasi Merah Putih lagi gitu kita bahas. Nah ini yang masih seputar misalnya yang sepi lah, di tengah hutan lah, ya nggak sih? Nah ini video bisa dilihat. Ada satu orang masuk ke dalam Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Di posting kita mengkooptasi dan kita melihat Koperasi Merah Putih itu dari sisi kapitalis. Kita tidak melihat bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu tidak ditentukan oleh individu-individu yang ada di luar sini yang melihat dari kacamata media atau dari kacamata TikTok atau kacamata Instagram. Karena begini, Koperasi Merah Putih ini hasil ukurannya, KPI-nya adalah bagaimana kolektif kolegial dari masyarakat desa itu, keterlibatan mereka dalam membangun kekuatan ekonomi mereka gitu. Jadi dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Kita di sini hanya mengkomentari dan ini kan belum berjalan. Ini kan baru awal. Karena nanti aktifnya di bulan September ya? Kita sudah mulai. Agustus. Kita mulai berusaha sebisa mungkin. Setiap koperasi yang sudah siap kita coba membuka, tetapi memang untuk membangun chain of distribution ini kan tidak mudah gitu. Nah ini kan perlu proses, dan kita ini kan ibaratnya anak bayi yang baru merangkak gitu. Nanti ketika kita sudah dewasa, kita pun akan lari dan akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Jadi artinya betul. Jadi artinya dia ini kan masuknya kan nggak kelihatan ya angle-angle yang ada di foto. Tapi di balik gitu semua itu sebetulnya beneran ada pemukiman. Benar, seperti yang kita lihat di media. Dari drone kan kelihatan semua ya. Coba kita lihat. Bisa lihat di situ kan kelihatan bahwa banyak warga desa di belakang itu. Dan ini mungkin karena ini ya, masyarakat kota ya tidak biasa melihat di desa itu, di balik-balik pohon itu, di balik-balik kerumunan pohon itu selalu ada rumah-rumah di dalamnya. Yang kalau kita lihat dari luar, lihat dari drone, lihat sepintas, ini sebetulnya tidak jauh lebih banyak dari itu rumah-rumah yang ada di situ. Ini coba kita baca komennya ya. Kita baca komen dari salah satu warganet atau netizen, tapi seperti tidak asing dari postingan yang di atas ini. Tapi intinya, tidak banyak lahan dari pemerintah desa yang tersedia di tempat yang sangat ramai. Tapi bukan berarti tempat yang sangat remote juga gitu. Kita doakan mas-mas yang buat konten tadi bisa dapat rezeki yang baik dan halal untuk daripada hanya buat konten negatif. Memang banyak juga ya orang-orang yang kayaknya kesannya udah benci apa yang dilakukan oleh pemerintah salah gitu. Sebenarnya seperti apa di lapangan? Jadi ya, media sosial, jurnalisme itu kita bukan alat untuk memaki. Ini harus kita gunakan secara bijak dan bukan alat untuk mencibir gitu. Jadi itu harus juga bukan untuk menjilat atau bukan juga untuk menghambat. Seperti kita di sini ini bukan kita sedang menjilat pemerintah, tetapi kita hanya mencoba melenyapkan semua prasangka gitu, sehingga apa yang kita sampaikan itu memang berdasarkan kebenaran, ketepatan berita yang kita sampaikan, ada kejujuran dan juga kepahaman kita terhadap topik yang sedang kita bahas gitu. Itu sangat penting gitu. Jadi kita jangan hanya menggunakan media untuk mencibir bibir gitu. Bagus. Keren. Jadi saya rasa kita harus bijak dalam melihat jurnalisme dan media gitu.
Termasuk yang akhirnya kegoreng-goreng saat ini, media mengeluarkan satu statement yang nggak tahu datanya dari mana. Makanya sebenarnya saya nggak tahu nih mana faktanya. Nanti saya izin boleh lihat laporan Anda terkait pembelian kipas angin. Kipas angin Harganya 1,8 triliun. Betul. Ini Besar banget Pak Dirut. Anda mau ngapain? Mau ngedinginin satu kampung apa gimana Pak Dirut? Betul. Kok gede banget? Boleh lihat laporannya Pak Dirut? Nah, jadi di dalam ada salah satu. Jadi ini saya bisa nanti ditunjukkan ya, ditampilkan Berani? di. Boleh. Oh boleh tampilkan nanti di medianya supaya kelihatan bahwa yang kita beli ini adalah kipas yang ukurannya 4,2 meter. Kemudian yang gede waktu saya lihat di Kopdes yang di Betul. Sukabumi itu. Betul. Oh, yang itu. Itu kipasnya gitu. Dan kemudian itu kita beli dengan ini ada di sini ya buktinya ya. Nanti Boleh bisa saya lihat? ditampilkan silakan. Izin, Harganya 12 juta. Oke. 12 juta sekian. Hah? Ngapain bilang itu kan? Beli Kemudian Cosmos 300 ribuan di Shopee. ya kan kalau kita melihat ruangannya, kalau kita coba masuk ke dalam ruangan gudang itu, walaupun dengan ventilasi yang ada keliling, tanpa ada angin yang berputar di dalam, itu ketika nanti kita simpan makanan, kita simpan produk-produk hasil pertanian, itu suhunya akan tidak normal. Sehingga perlu kita mengendalikan udara di dalam sehingga barang-barang yang kita simpan itu menjadi layak untuk disimpan di sana dan sesuai dengan ukuran safety dan bisa lebih awet gitu. Coba kita lihat ya. Nah, PT Agrinas Pangan Nusantara Persero, ada logonya jelas, ada danantaranya juga. Jadi resmi nih ya teman-teman. Ini sambil kita munculin di layar supaya nanti kelihatan. scan-nya ya, di scan nanti ya. Coba kita lihat kipas HVLS itu apa? Modelnya, Modelnya tipenya gitu. 4,2 meter. Iya. Dan itu untuk pemasangannya itu sangat susah dan itu harga 12 juta. Oke. Itu untuk dipasang di seluruh Indonesia dengan harga satu harga. Satu unit itu memerlukan 4 orang. Jadi di situ juga kita membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak hanya dengan memasang kipas itu gitu. Kipas 4 meter. Jadi sekamar saya kali luasnya, apa lebih ya? Ya, segitulah. Ini betul. studio ini mungkin masuk sana lagi ya. Betul Belum, sekali. ini 3 meter deh. Ini hanya 3,2, 3 kali 2 ini. Oh maaf, saya salah nanya sama orang kontraktor. Sorry. 3,5 kali 2,5 ini. Langsung Jadi tahu langsung ya. tahu ini. Oh iya, Pak Duru tolong bangun Siap. gedung samping Pak. Dengan senang hati kita. maaf ya, durhaka banget. Sekarang udah jadi dirut jadi nggak boleh lagi gitu. Jadi harus fokus untuk satu kegiatan saya sebagai dirut Agrinas, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan kan lebih cuan dirut di sini Pak dibanding Anda menjadi pengusaha. tapi ini adalah cuan di sini apa cuan di dunia? Oh, jelas di dunia usaha dong. Ini kan pengabdian ini. Lah terus boncos dong. Ya begitulah. Dia jujur. Pilihan. Dia Jadi jujur. itulah. Tapi memang iya sih pengusaha tiba-tiba langsung digaji kan bingung kita gitu. Kalau bukan perintah ya Pak? Bukan perintah, wah. Ini, Diminta Pak Presiden? jadi saya waktu itu memang melalui suatu proses yang ini dan saya diminta untuk membangun ini karena sesuai dengan passion saya gitu. Jadi kalau boleh lihat saya juga selama ini kan mengembangkan metode pertanian alami yang namanya metode tani Nusantara gitu. Jadi itu metode yang sangat memerdekakan petani dan ini juga kita terus mengembangkan. Dan kebetulan passion saya bertani. Jadi saya dirut yang kalau dilihat laporan LHKPN saya itu barang bergerak saya itu cukup banyak gitu. Berapa? Tapi isinya traktor semua itu. Oh traktor semua. Angkanya? Mobil cuma 4 apa 5, sekitar 60 itu semuanya traktor dan eksa gitu. Alat berat gitu. Asetnya ke traktor berarti ya? Betul, karena saya kan passion. Tadinya saya mau mengembangkan metode tani Nusantara itu sebagai suatu gerakan gitu. Berapa lama di industri tadinya ini? Ya total pengalaman berapa tahun? Di pertanian saya kurang lebih seumur hidup saya bertani ya. Kan saya dari keluarga Portugis yang datang ke Timor untuk berdagang kopi sehingga ya hidup kita tidak lepas dari pertanian gitu. Sama seperti kepala bagian yang baru ya Mas Daryono. Ya kan beliau juga kan anak petani, beliau backgroundnya juga ngerti banget tentang pangan apa segala macam ya. Jadi emang orang-orang yang memang ditunjuk oleh mungkin dites ya pasti ya. Betul. Fit and proper test juga ujung-ujungnya juga presiden juga mengetahui sehingga nggak mungkin mempekerjakan orang yang bukan kompeten di bidangnya. Oke, kita lihat di sini ya. Lanjut.
Lampiran 1 harga dan spesifikasi teknis. Diameternya 4,2 meter, kecepatan maksimal sekian dibaca aja teman-teman. Oke, detail banget ya. Jangkauan maksimalnya apa nih? Ini jika jarak kipas ke lantai 6 meter. Betul. Dan seterusnya. Harganya per pieces 12.100.000-an. Di order 80.000 pieces amount untuk 80.000 koperasi Desa Merah Putih. Iya, maka jumlahnya adalah 969.369.360 rupiah. Lah, kok tiba-tiba kali 2? Gimana sih maksudnya? Nah, itu makanya Sebentar. Kipas angin, ini saya baca ulang ya. Kipas angin 900 jutaan. Disitulah tadi saya sampaikan bahwa kita prihatin ya teman-teman dari Dewan. Itu kan harusnya kan sebuah lembaga yang sangat mulia dan terhormat, dan itu kan mewakili seluruh warga negara, dan mereka dipilih oleh orang-orang terhormat. Harusnya mereka dalam menyampaikan narasi itu jangan membangun benih-benih kebencian atau jangan hanya menyebarkan fitnah, dan ini kan seolah kayak mencibirkan apa yang dilakukan oleh pemerintah karena mereka bukan bagian dari pemerintah. Ini kan tidak fair gitu. Umpamanya kita sekarang dengan TNI kita bangun gerai-gerai tersebut dengan harga 2.900.000 per meter persegi. Kemudian kita dicibirkan seolah-olah kayaknya di situ terjadi korupsi luar biasa segala macam. Mereka tidak memahami bahwa harga itu adalah harga untuk seluruh Indonesia. Jadi kita perlu subsidi silang gitu. Itu yang dilakukan oleh teman-teman TNI gitu. Kalau kita seperti Pak Mufti Anan, dia kan kemarin yang mengangkat masalah kipas ini juga bicara mengenai bahwa pemborosan dalam pembangunan. Beliau kan kakak beliau kan dulu kan mantan bupati. Beliau bisa cek sendiri berapa angka yang dilakukan dalam pembangunan setiap meter persegi di Banyuwangi. Oh, maksud Anda adalah sebelum beliau statement harusnya beliau juga harus mengumpulkan data dulu dong. Masa seorang anggota dewan tidak punya data dan tampil seperti hanya mencibir dan menghujat karena mereka tidak menjadi bagian dari pemerintahan. Sekarang kalau mau diperiksa, periksa aja semua. Kakak beliau dulu bupati, beliau pasti tahu persis berapa harga pembangunan per meter. Berarti semua yang dilakukan dengan di atas 5 juta itu korupsi itu. Periksa saja gitu. Ya kenapa kita harus takut gitu? Ini kita harus fair-fairan gitu. Semua yang di luar sana itu kok kenapa harus diam dan seolah-olah kali untuk tentara itu tajam sekali, tetapi untuk teman-teman di luar sana kok semua diam 1000 kata, tidak ada yang ini. Apa sih ini, kita mau bawa kemana negara ini kalau modal itu hanya mencibir, hanya menghujat, hanya memfitnah gitu. Karena mentah-mentah tidak ada di dalam pemerintahan gitu. Dan semua itu takut gitu. Kenapa harus takut berbicara gitu? Termasuk dirut-dirut, termasuk menteri-menteri yang dihujat dan yang dipojokkan tidak berani bicara secara terbuka transparan gitu. Buka saja, kenapa harus takut gitu? Maksudnya, kita bagian dari pemerintah, kenapa kita? Iya, maksudnya dirut BUMN sekarang, para dirut, apalagi para menteri ya itu, sebagai pembantu presiden ya mereka yakin bahwa apa yang mereka bicara itu benar, apa yang mereka lakukan itu benar. Bicara secara transparan, gamblang di luar dan sampaikan ke masyarakat gitu supaya masyarakat juga paham. Jadi jangan kita hanya kalah dengan naratif yang mencibirkan, naratif yang membawa prasangka seolah-olah bahwa itu benar karena mereka tidak ada di dalam pemerintahan. Kan nggak tepat gitu kalau kayak begitu kita diam saja gitu. Berarti apakah jangan-jangan saling pegang kartu as antara menteri atau wakil menteri? Itu saya tidak tahu, tapi bagi saya ya harusnya juga aparat penegak hukum ya melakukan verifikasi yang jelas lah. Kalau memang mau menghujat apa yang kita lakukan di sini, ya harus juga melihat bahwa ketika kita menunjuk 3 jari itu menunjuk balik ke kita gitu. Nah itu juga harus menjadi introspeksi kita. Jangan kita hanya menunjuk orang, tapi kita tidak punya data, kita tidak punya fakta, kita tidak menyampaikan kebenaran, informasinya tidak tepat, dan tidak ada kejujuran hanya karena bagaimana supaya bisa tampil, bagaimana supaya kelihatan di masyarakat bahwa dia kritis, dia vokal, tetapi semuanya hanya cibiran dan hanya prasangka gitu. Kan tidak boleh kita membangun negara ini atas cibiran dan prasangka gitu. Ini kayak saya yang dimarahin jadinya ya barusan ya. Enggak, saya enggak ada masalah sama TNI Pak Dirut, enggak ada. Enggak ada, kita ini sebetulnya saya ini menyampaikan berapi-api ini kan semangat saya gitu. Oh, siap. Kalau kita yakin bahwa itu benar dan kita diberikan tugas untuk melaksanakannya, kita harus berani menyampaikan kebenaran. Jangan membiarkan berita-berita bohong, berita-berita yang mencibir, prasangka-prasangka di luar sana mengalahkan kebenaran. Itu juga tidak benar gitu. Dan itu lama-lama akhirnya itu menghambat pembangunan kita gitu.
Oke. Ini kan 900 jutaan totalnya, Betul. 80.000 pieces. Nah, maksud saya adalah kok tiba-tiba kali 2? Apakah memang Anda markup anggarannya atau seperti apa? Nah, itulah yang saya sayangkan tadi kan saya sampaikan. Iya, maksudnya dan kok saya bisa sudah- keluar angka 2 kali lipat? Nah, Kan itu nggak kan mungkin yang- kalau ada yang mengeluarkan tapi tanpa data. Itu kan adalah data kontrak Iya. kita. Data kontrak ini kan real dan itu yang kita bayar dan bisa dicek dan itu sudah diperiksa sama BPKP, Oke. sudah diperiksa sama BPK, sudah diperiksa sama KPK. Karena setiap kegiatan yang kami lakukan selalu kami konsultasikan dan kami didampingin oleh 3 lembaga tersebut. Oh, ini ada Jadi, paraf-parafnya ini ya. Ada paraf-parafnya dan kita sudah periksa dan di situ juga tertulis selalu bahwa apabila apa yang kita beli lebih mahal daripada apa yang ada di luar sana, si penerima bayaran itu harus mengembalikan kepada negara selisihnya gitu. Oke, jadi artinya ini tender. Ini pengadaan ini PT apa kipas ini? Kayak di belakangnya itu ada, jadi ini pengadaannya mereka punya representatif di Indonesia dan kita juga langsung kontrak dengan ownernya, Jadi prinsipalnya gitu. lewat e-katalog, beauty contest, penunjukan langsung atau apa? Ini kita lewat tender terbuka sehingga kita melihat, kita mencari harga yang termurah. Karena kalau kita lihat di e-commerce, kalau salah satu e-commerce saya lihat Tokopedia saya sebut saja itu harganya 24 juta. Kalau kita lihat di e-katalog atau di e-katalog itu harganya 49,5 kalau nggak salah. Coba masuk ChatGPT. Ini tidak ada janjian di sini ya. Betul. Izin Pak Dirut, kita langsung buka secara Langsung buka Anda saja. berani? Berani dong. Anda Kalau berani tidak ya? berani. Oh, justru saya hadir di sini karena siap. saya mau kasih solusi. Di rumah kasih solusi. Kenapa kita takut gitu? Ini harga diri tuan rumah jadi diinjak-injak ya. Siap. Coba ketik. Langsung aja, udah langsung chat, nggak usah di prompting giring opini. Kalau prompting Ya. itu bisa giring opini soalnya. Langsung aja Jadi, to the point. ketik Coba. saja. Berapa harga kipas HVLS model nih. Coba Kipas HVLS modelnya tuh. Ini kan kita munculin di layar. Coba langsung ketik aja coba, ketik. Langsung enter. Nanti Yang pada umumnya dijual di pasaran. Nah, gitu deh Nah, misalnya. Tapi kan gini, kalau harga di pasaran itu belum termasuk pengiriman, belum Oh, ya, termasuk ya, garansi, ya. belum termasuk pemasangan. Ini kita dengan harga 12 Oh. juta itu sudah termasuk semua. Nah, makanya kita lihat nih di ChatGPT ini. Ya betul. Coba Harganya ini berapa sesuai nih? nggak ininya kodenya? Karena tipenya akan mempengaruhi loh kalau salah Betul. tipe. Harganya beda-beda soalnya. Nah, di situ kan kelihatan ini Oke. berapa muncul harganya Coba dan ya. Langsung tuh data-data dicek di website. website-website. Ini Nah, transparansi banget loh. Ini Ini- solusi loh. apalagi yang mau ini saya buka semua di sini gitu. Makanya supaya kita kasih solusi Nah, supaya masyarakat menjadi transparan. iya. Jadi ntar ketahuan nih harganya berapa dan ini markup apa enggak. Betul. Jangan-jangan yang dilihat oleh anggota dewan terkait ngelihatnya langsung harga yang tercantum. Akhirnya dikali 80.000 keluarnya segitu tanpa tabayun. Kalipun Oh. kalinya pun salah. Karena kalau dikali 80.000 kan juga tidak segitu kan. Oh iya. Tiba-tiba 1,8 dari mana kan? Kita harga belinya kan cuman 960 gitu. Nih. Nah, ini harganya 25 sampai 32 juta. Oh. Coba. Kemungkinan model yang dimaksud adalah HVLS WYDS A4 200M, betul? Betul. Diameternya itu model yang 4,2 kita meter, beli. betul ya? Iya, Ini sama ya? betul. Dipastikan ya? Betul. Oke, kisah harga wajarnya loh. Iya. Berarti kan bisa jadi mungkin lebih di atas itu lagi ya. Ini udah minimnya loh. Harga unit saja sekitar 25 sampai 32 juta. Dan Sudah termasuk pemasangan dan perlengkapan. Sekitar sampai 40 juta. Tadi Anda 30 sudah sampai termasuk 40. pemasangan 12. 12. Ini Dan hampir sudah hampir termasuk 3 kali pengiriman. lipat loh guys. Betul. Dan ini kita terbuka kan, ini real time ya. Ini kan tidak dipotong-potong, Ini jangan tidak diedit ya. Jangan diedit ya. Biarin supaya Oke. masyarakat lihat bahwa apa yang kita tampilkan di sini sesuatu yang real gitu, sehingga segala prasangka, segala cibiran ini kita Oke. jawab di sini gitu, Nah, menjadi ini- satu solusi gitu. Betul. Ini kita lihat lagi ya. Ini yang coba di listing dengan 4,2 meter lainnya. Jadi artinya mungkin harga terendahnya kali ya. Ya. Harga terendahnya 15,3 juta. Berarti kalau kita lihat di sini, kalaupun keluar dari angka 1,8 triliun, Ya, pun kalau pakai harga tertinggi pasti lewat. betul. Pun kalau pakai harga terendah juga nggak segitu. betul. Nah ini maksud saya masih agak bingung nih statement keluar angka 1,8 triliun. Tapi anyway, apa yang bisa Anda
Coba jelaskan Ya, dari penjelasan dari ini. penjelasan ini kan saya tidak perlu menjelaskan lagi. Ini di sini kan clear. ChatGPT menjelaskan bahwa harga yang kami beli jauh lebih murah daripada harga yang terpasang di sini yang dicek di ChatGPT. Oke. Dan itu harga bukan hanya harga barang ya, harga pengiriman, harga pemasangan, garansi 36 bulan, dan selama 1 tahun apabila ada yang rusak diganti unitnya, bukan di servis. Itu bisa Anda lihat di tadi yang saya berikan ke Anda tadi gitu. Iya. Jadi Mas Dery nanti bisa lihat di situ Siap. langsung dan paparkan aja biar masyarakat lihat. Gak usah kita edit-edit, gak usah ditutup-tutup Iya, gitu. iya, iya. Ini saya jadi curiga ya buat oknum ya. Ternyata mungkin praktek korupsi itu buat oknum-oknum ini dimulai dari begitu dia ngecek harga. Kalau dulu Google, sekarang ChatGPT, keluar angka, anggaplah yang paling rendah aja, lihat deh. Misalnya 15 juta dia tulis. Betul. Kurang ajar si oknum ini sih. Jadi gini, Mas, dia ngambil 3 juta pun ya, itu masih bisa loh dengan dia bilang, loh kan emang harga pasarannya 15 juta. Gua ngambil 15 juta, taunya emang dia dapat misal juga dapat harga yang bisa di bawah rata-rata itu adalah 12 juta. 3 juta kali 8.000 unit berapa tuh? 240 miliar itu. Wah, ketahuan Jadi cara gini, mainnya begini. Jadi gini Mas ternyata ya. Daryl, saya selama ini supaya saya menegosiasi dengan vendor-vendor, selain kita beli langsung, saya selalu kirim tim bayangan. Jadi saya kirim tim bayangan barang ini dari Cina. Saya kirim tim bayangan saya ke sana untuk juga menginvestigasi, mendapatkan data-data real sehingga kita ketika bernegosiasi dengan representatifnya di sini, kita tidak diakalin dan kita tidak di markup gitu. Itu sampai segitu upaya saya lakukan dan itu maaf ya, ini bukan saya narsis atau ini, tapi itu saya gunakan biaya pribadi untuk melakukan itu gitu, supaya memastikan bahwa apa yang kita lakukan di Agrinas itu kita usahakan kita berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, sebentar Pak Dirut. Tadi Anda sebutkan pakai dana pribadi untuk bayangan, apa tadi istilahnya? Untuk tim bayangan menginvestigasi ke sana. Itu kan ada gaji, ada cost atau freelance atau apapun itulah. Ya, kan, loh kenapa Anda yang ngeluarin duit sendiri? Ya karena ini kan upaya saya bagaimana memastikan ini, dan kalau seandainya itu saya dan tidak umum kan orang melakukan hal itu gitu. Ya ngapain? Kan udah ada budget APBN. Ya tapi kan APBN saya gunakan untuk menerbangkan orang hanya untuk melakukan investigasi, kan bukan bagian daripada itu. APBN itu adalah untuk bagaimana mewujudkan membelanjakan barang-barang yang untuk menjadi sarana prasarana koperasi itu dengan harga yang terbaik. Dan setelah itu Anda pasti apa? Paling invoice gitu? Enggak ada. Saya selama ini saya kan secara mandiri, secara finansial kan. Jadi saya selama ini saya jadi pengusaha, masa saya untuk keluar uang hanya cuma untuk berangkatkan orang melakukan investigasi saya harus invoice, itu terlalu. Kita ini kan sudah hikmat yang kita terima dari bangsa ini dan apa yang kita rasakan itu sudah jauh lebih daripada orang lain. Kenapa kita tidak syukuri dan kesempatan kita berbuat yang terbaik, bikinlah yang terbaik untuk bangsa dan negara gitu. Itu saja komitmen saya gitu. Jadi, dan ini luar biasa ya, maksudnya ini clear semua. Berarti Anda pun juga bingung juga mau jawabnya kenapa bisa kali 2 itu ya? Ya saya juga bingung, dan itu maksudnya juga itu yang saya sampaikan bahwa sebagai seorang anggota dewan kan tidak pantas gitu di muka publik hanya karena dia berada di luar pemerintahan menyampaikan prasangka-prasangka, melakukan cibiran-cibiran hanya untuk memojokkan pemerintah, padahal itu kan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Kok benci sekali ya ngelihat pemerintah ini sekarang concern mengurus rakyat miskin gitu. Ya kan wakil rakyat kan harus kritis Pak Dirut. Kritis, tapi kan melihat bahwa apa yang dilakukan negara, efisiensi segala macam kita lakukan ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, kenapa mereka benci dan mereka selalu mencibir gitu? Harusnya kan mereka ketika menyampaikan ke publik itu kan harus punya data. Sebagai anggota dewan kan mereka punya tim sus, tim ses segala macam. Harusnya kan bisa mengumpulkan data-data yang real dan berikan feeding kepada mereka sehingga mereka ngomong di publik itu benar-benar menunjukkan bahwa mereka adalah wakil rakyat yang bicara untuk rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk mencibirkan pemerintah dan hanya menyebarkan prasangka gitu. Iya, dan juga bukan sebenarnya harusnya ngecek dulu ya ini kipasnya diperuntukkan untuk apa gitu. Jadi nggak apple to apple, hanya menyebarkan benih-benih kebencian saja gitu. Jadi nggak apple to apple sama fungsinya di kipas yang di marketplace gitu loh. Maksudnya saya juga agak kok ini belum ditanya bagaimana gitu loh. Dan nggak pantas lah gitu kita melihat
hal-hal seperti ini disampaikan oleh anggota dewan yang mulia di depan publik dan dimuat semua media gitu. Dan semua orang diam seolah-olah kayaknya kebohongan ini kalau kita biarkan terus-menerus akan menjadi seolah-olah menjadi benar. Makanya hari ini saya hadir kasih solusi di rumah kasih solusi. Siap. Jadi update untuk Tuntas koperasi dan clear dan siap. Terpercaya. terpercaya. Berarti harusnya Anda lebih tempo daripada tempo ya. Iya kan, yang kita tahu kan begitu, beritanya kan lebih seset, yang terpercaya atau Kompas deh, nggak usah kok Anda saya ngomong Tempo langsung kayak mau ngeluarkan sesuatu. Kompas deh, independen terpercaya. Saya sih waktu itu hanya menyampaikan Yang mana waktu di Tempo? Di Tempo itu kan saya sebetulnya hanya menyampaikan kecintaan saya terhadap media karena menurut saya media itu harus kita jaga independensinya gitu. Makanya emang kenapa Tempo nggak independen sekarang? Ya artinya dengan upaya-upaya seperti itu kan jadi seolah-olah tidak independen. Jadi sebetulnya kredo mereka sendiri itu sudah mereka tinggalkan. Dan kita melihat dari beberapa conduct of code, jurnalisme segala macam, tidak usah kita bahas di sini. Tapi apa yang saya sampaikan, dan sebetulnya bagi saya menyampaikan keprihatinan saya dan udah selesai. Tapi dibahas terus sama mereka, akan jadi panjang. Dan ini kalau saya buka lagi, kita bahas lagi, nggak usah. Kita tidak usah saling memojokkan. Kita kita tetap bahwa menjaga independensi. Dan tujuan saya bagaimana untuk mereka tetap solid mengkritisi pemerintah, tetapi jangan menyebarkan prasangka dan jangan menyibirkan, dan harus mengambil posisi lebih independen lagi supaya negara ini bisa dikawal dan bisa dikritisi, karena kritikan itu adalah sehat untuk demokrasi. Oke. Jadi nggak usah dibahas itunya lah ya, apalagi ngebahas siapa dibalik atau mungkin dana yang dikirim. Oke, lanjut, fokus ya. Jadi kita update yang ada di media ini adalah Agrinas bangun 1.357 koperasi desa merah putih, 30.000 lebih dalam proses. Jadi mungkin di ujung obrolan saya mau tahu terkait kira-kira target yang nantinya, jadi dua hal nih, jadinya kapan dan rakyat makmurnya kapan. Nah, itu the point. Meskipun ini kita nggak tahu ya, nggak bisa menentukan takdir, tapi makmurnya tuh kapan. Jadi ini kan harus terrealisasi dan optimasi secara optimal. Jadi kapan nih? Mulai hari ini, tadi pagi sebelum saya datang ke sini, yang sudah bangun 100% itu ada 17.623. Yang sudah 100%. Oke. Kemudian yang sedang dibangun sekitar 18.200-an. Oke. Jadi totalnya 35.000 yang sedang kita bangun. Dan sampai akhir tahun ini kita akan selesaikan. Saya sangat yakin bahwa 60.000 itu sangat mungkin. Karena kita dalam membangun satu koperasi itu hanya 92 hari. Jadi ya apabila sudah ada lahannya, saya yakin bahwa di akhir tahun ini kita bisa selesaikan 60.000, dan pertengahan Juni tahun depan itu kita sudah bisa selesaikan 80.000 yang ditugaskan kepada kami. Dan sampai akhir Desember saya sangat yakin bahwa 35.000 ini bisa operasional gitu. Dan bagaimana merasakan kemakmurannya? Apabila semua barang-barang subsidi bisa didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih, saya rasa dampak ini akan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Karena semua produk-produk yang selama ini di monetize, dikooptasi, dia ambil keuntungan di atas harga-harga head yang sudah ditentukan pemerintah, kita pastikan bahwa melalui Koperasi Desa Merah Putih kita menjual sesuai dengan harga yang ditentukan pemerintah, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya. Ya sih, memang gas melon dan lain sebagainya kan sempat polemik juga tuh ya. Selalu tiba-tiba polemik di atas harganya. Makanya waktu itu kan statement juga dari Menteri SDM apa segala macamnya. Lah, kita udah bilang begini, taunya di bawah fakta lapangannya 22.000 lah, kan sempat rame tuh. Betul, sampai di tempat-tempat tertentu di Kalimantan saya lihat sampai 35.000 gitu. Wah. Kita kopi dulu. Ngomongin tengkulak emang harus ngopi dulu nih sebelumnya nih. Jadi tengkulak pada teriak dong dengan Anda punya kebijakan seperti ini. Sebetulnya ya tentunya negara ya, presiden ya. Ya. Artinya bahwa negara memastikan bahwa negara hadir untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, dan tengkulak juga bagian daripada rakyatnya, dan dia mungkin harus juga mengambil posisi bagaimana dia mengikuti
kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga dia menjadi satu bagian daripada gerbong yang sedang dibangun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama gitu. Karena mereka pun adalah bagian dari warga negara Indonesia. Mereka tengkulaknya warga negara kan ya? Dia kan bagian dari warga negara, ada di Iya, warga betul. desa itu, dan dia juga harus maksudnya pandai-pandai mereka, dan mereka pasti sangat lihai dan sangat pandai untuk membaca situasi ini gitu. Jadi nggak ada tuh ya belakangnya bosnya oligarki yang megang para tengkulak dan rakyat-rakyat itu gitu kan, konglo-konglo gitu nggak ada ya? Apa gimana? Kenapa? Secara langsung sih tidak ya, tetapi begini ya, selama ini kita lihat salah satu pabrik penggilingan padi yang sangat besar ya, yaitu sudah bukan rahasia lagi, saya sebut saja namanya Wilmar gitu. Mereka membeli padi-padi dari masyarakat yang menanam menggunakan pupuk-pupuk subsidi. Nah, dan kemudian mereka mengambil keuntungan dari itu, dan sebetulnya ke depannya harusnya sudah tidak boleh lagi gitu. Jadi barang-barang pupuk yang disubsidi oleh negara harusnya dikelola oleh perusahaan nasional. Makanya nanti Agrinas akan membangun pusat-pusat kawasan sentra produksi, mulai dari penggilingan, mulai dari pengering, dan di situ kita akan hadir untuk memastikan bahwa negara berpihak kepada petani dan rakyat. Jadi nggak ada lagi nanti ada timbun-timbun minyak, timbun-timbun beras gitu, nggak ada ya? Sebetulnya dengan adanya koperasi ini kan akhirnya tuh kekuatan ekonomi desa itu kan menjadi kuat ya. Jadi harusnya padi itu ya, dan perputaran ekonomi itu ada di desa itu gitu. Jadi hal-hal seperti itu saya yakin bahwa sekarang dengan adanya MBG, dengan adanya koperasi, dengan itu pun kita sudah bisa merasakan bahwa harga di bawah itu cukup stabil, dan tidak ada lagi sekarang petani membuang hasil produknya karena semua terserap. Tapi kemarin waktu libur sekolah sempat ada sedikit ya, harga telur sempat turun, petani sempat komplain. Tetapi ketika masuk lagi sekolah, harga naik lagi dan stabil kembali gitu. Jadi supply demand. Jadi perputaran ekonomi dengan adanya MBG dan nanti akan didukung sama Koperasi Desa Merah Putih itu akan dahsyat. Itu akan membebaskan masyarakat desa secara otomatis. Ngeri. Dan ini cita-cita mulia Bapak Presiden ini, saya pikir kita harus kawal bersama dengan memberikan narasi-narasi yang kondusif, narasi-narasi yang membangun, narasi-narasi yang penuh kejujuran, kebenaran, sehingga kita pastikan bahwa semua anak bangsa harus terlibat dan bagian daripada membangun Indonesia menuju Indonesia Emas yang sukses dan luar biasa. Keren nih, ntar gabung semua nih, sekarang udah kokoh nih. Kepala BGN, Menteri Koperasi, Dirut Agrinas, siapa lagi kira-kira nih? Ya, seluruh Menko Pangan, seluruh jajaran kementerian itu sekarang ini sangat solid dan Menteri Pertahanan, semua menteri mendukung agar ini menjadi salah satu program prioritas Presiden, sehingga semua menteri memberikan atensi. Menteri BUMN jangan lupa. Menteri BUMN, Dari kepala badan BUMN yang sangat mendukung kegiatan ini luar biasa gitu. Jadi kita mengapresiasi semua kementerian yang begitu komit dan melaksanakan perintah Bapak Presiden, karena pada saat ulang tahun Koperasi tanggal 12 Juli kemarin beliau dengan tegas menyampaikan bahwa semua barang subsidi harus didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih. 2 hari yang lalu ratas pun beliau mengulang kembali, dan tadi pagi kami hadir dalam pertemuan CEO seluruh BUMN, dan Pak Doni Oskaria menyampaikan dengan tegas bahwa kita harus bersatu karena kita adalah satu, sehingga apabila semua barang-barang subsidi didistribusikan melalui Koperasi Merah Putih, maka kita akan menjadi jauh lebih kuat dan ekonomi Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang kuat. Akhirnya guys, ya tinggal kita tunggu aja nih prosesnya nih. Mudah-mudahan bisa keburu ke tahun 2029. Tapi kalau misalnya dengan karena memang ribuan koperasi dan sebagainya, kalau nggak kekejar di 2029, apakah butuh waktu? Saya rasa dengan sampai ke 2000 berikutnya. Saya rasa dengan kalau nggak ada cukup, Pak Dirut ya, misalnya kalau nggak cukup kan berarti harus diteruskan cukup. Dan saya yakin bahwa dengan solidnya pemerintah, dengan kabinet yang ada sekarang ini, 2017 kita tuntaskan Koperasi 2027 kita tuntaskan Koperasi Merah Putih menjadi mesin ekonomi nasional. Nah, itu dia tuh. Ya kalau nggak cukup tinggal ditambah, ya kan? Jangan, kita harus usahakan semaksimal mungkin. Oh iya. Kan biasanya kalau optimisme harus kita bangun. Iya,
Betul. Kita negara besar harus dibangun di atas sebuah optimisme gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Dirut? Tidak perlu ada yang dipotong, tampilkan apa adanya. Ush. Dan silakan nanti apa yang ada di ChatGPT tampilkan supaya masyarakat lihat bahwa bagaimana transparansi ini. Saya berharap transparansi yang saya lakukan di sini akan menular kepada teman-teman di luar sana sehingga semua menjadi jelas, terang, tidak ada lagi pola-pola yang mau mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi. Kita tinggalkan semua, sekarang kita fokus bagaimana membangun bangsa dan negara, dan kita tuntaskan PR kita membebaskan masyarakat desa dari kemiskinan. Wih, mantap. Akhirnya bismillah guys, Indonesia pelan-pelan nih makin tumbuh dan seterusnya. Amin ya. Nanti nextnya boleh update lagi ya Pak Dirut Dengan ya. senang hati kami tunggu. Dengan ada seperti ini kan kita pengen nanti kan eksekusinya. Mungkin saya tahu netizen kan baik mengkritik, memberikan saran. Ya. Betul. Terima kasih buat teman-teman semua. Nanti yang ditunggu mereka sebenarnya simpel Pak Dirut. Saya sebagai rakyat, teman-teman netizen apa segala macam yang ditunggu simpel. Eksekusinya, mau tahu garis finishnya. Ya kan sambil berjalan apa segala macam. Sekarang terserah deh. Mungkin ada yang ngomong, "Lu pada mau buat apa terserah deh gitu kan." Tapi yang penting jangan sampai eksekusinya ini meleset lagi. Ya kan nanti Insya Allah ini tidak meleset gitu. Dan Wow. saya yakin bahwa Pak Prabowo sangat jelas, tegas dalam mengkawal program ini, dan semua kabinet komit. Jadi saya yakin bahwa ini pasti sukses. Amin. 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 Siap Pak Dirut. Terima kasih. Salaman kita. Salaman dong. Salam juga buat Pak Rosan. Kita kasih solusi.